Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi yang ada di tema 3. Sekarang kita akan pelajari tentang kewajiban menjaga lingkungan, ya. Lingkungan tempat tinggal kita merupakan terdiri dari lingkungan alam, ya, dimana itu membutuhkan tanggung jawab kita untuk menjaganya agar menjadi baik, ya. Jangan sampai kita merusak lingkungan alam kita yang nantinya dapat merugikan kita sendiri, ya. Di sini dijelaskan ada beberapa contoh kerusakan lingkungan yang terjadi, ya, terkait dengan perilaku manusia. Yang pertama, perhatikan di sini ada namanya penebangan hutan secara liar. Di sini, ya. Jadi ini adalah penebangan hutan yang biasanya dilakukan oleh manusia yang berupaya yaitu untuk mengambil kayu-kayu yang ada di hutan, dan ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Kenapa? Karena ini dapat menyebabkan terjadinya banjir, ya. Yang kedua, di sini banjir. Banjir ini merupakan suatu kejadian karena dua hal. Yang pertama karena secara alami, yang kedua karena ulah manusia. Secara alami, banjir terjadi karena adanya hujan yang sangat lebat. Hujan yang lebat ini bisa jadi karena terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Selain itu, banjir juga bisa terjadi karena banyak sekali daerah resapan air berupa hutan, ya, danau dan lain-lain sudah rusak, maka hal itu menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor kebanyakan disebabkan oleh adanya penambangan secara liar, ya, biasanya di hutannya ditebang, setelah itu dilakukan proses penambangan. Biasanya di hutan terjadi penambangan batu bara, dan itu bisa mengganggu kerusakan lingkungan sehingga terjadi banjir, ya. Jadi hal-hal ini merupakan suatu kerusakan lingkungan, ya, dampaknya terhadap lingkungan kita dan akhirnya bisa merusak alam yang ada, ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu sehingga nantinya alam kita tetap lestari, ya. Selanjutnya di sini terkait bacaan, berdasarkan teks bacanya ada di atas, nanti kalian bisa menyebutkan kesimpulan apa saja yang dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kira-kira kesimpulannya apa terkait dengan itu? Lalu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak semacam apa, ya. Jadi ini terkait dengan bacaan yang tadi saya jelaskan, nanti kalian sebutkan kesimpulannya. Nah, di sini juga kalian bisa mengamati kehidupan di sekitar kalian terkait dengan fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi di lingkungan kita, ya. Contohnya semacam ini, nanti kalian kumpulkan semua fakta yang kalian temukan terhadap lingkungan kita. Contohnya ada yang membuang sampah pada tempatnya. Misalnya yang kedua, ada yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, yaitu ada yang membuang sampah ke sungai. Yang keempat, misalnya ada yang menebang hutan secara liar, dan seterusnya. Hal-hal itu merupakan fakta-fakta yang bisa kita temukan di sekitar kita, ya, terkait dengan lingkungan, ya. Apakah terjadi banjir dan seterusnya, nanti kalian tuliskan di sini terkait dengan hal yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, ya. Setelah kalian temukan, maka nanti kalian mengelompokkan mana hal yang termasuk sudah baik dan mana yang belum baik, ya. Jadi dari fakta yang tadi kalian tulis semuanya, ya, terkait dengan kebiasaan yang ada di lingkungan kita, ya, di masyarakat kita. Baik mengambil informasi dari tayangan yang ada di televisi atau dari bacaannya ada di koran, nanti kalian sebutkan semuanya. Setelah itu nanti kalian mengelompokkan kira-kira mana hal yang sudah baik dan mana yang belum baik, ya. Setelah itu berdasarkan itu nanti kalian bisa menyimpulkan dari hal pengamatan kalian bisa menyimpulkan yaitu apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan apa belum. Berdasarkan kolom ini nanti kalian bisa tahu kira-kira lingkungan kita termasuk yang mencintai alam apa belum. Lalu apa tindakan yang perlu dilakukan terhadap lingkungan kita, ya. Yang ketiga, tulislah saranmu terkait dengan pelestarian lingkungan, nanti kalian tulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah terkait dengan data yang berbentuk diagram lingkaran, di mana dari diagram lingkaran ini kita bisa menentukan kira-kira jumlah dari suatu fase, ya, atau suatu ruangan semacam ini, ya. Jadi ini nanti kita tahu, jadi logam 23%, plastiknya ada 45%, lalu ada rumah tangga 21% dan lain-lain 11%. Dari sini nanti kita bisa tahu
kira-kira jumlahnya keseluruhannya berapa. Kita bisa bandingkan misalnya semacam ini. Jumlah plastik tentunya lebih banyak daripada jumlah yang lainnya. Jumlah lain-lain itu termasuk yang paling kecil. Jadi dari situ nanti kita tahu. Terkait dengan jumlah ini ya, kita bisa mengingat terkait dengan pembulatan, di mana dalam proses pembulatan kemarin kita sudah tahu terkait dengan angka ini ya. Di sini ada angka 2350. Jika kita bulatkan ke dalam ratusan, maka hasilnya adalah 2400. Lalu jika ada nilai 23, ini ya, jika kita bulatkan maka nilainya 25. Ya, jika kita bisa bulatkan ke situ ya. Jadi ini yang 45 juga kita bisa bulatkan. Mengapa kita bulatkan dengan angka 25 agar nanti bisa kita hitung secara cepat, di mana kita masih ingat bahwa 25% itu setara dengan 1/4 ya, sehingga nanti kalau kita ingin menghitung jumlahnya berapa, maka 1/4 kita kalikan 2400, hasilnya 600. Jadi itu adalah proses untuk menghitung secara pembulatan ya. Oke, demikian. Nanti setelah itu nanti kalian taksir ya, kira-kira jumlahnya ada berapa. Ya, di sini saya kasih contoh berat sampah rumah tangga. Kita lihat di sini rumah tangga jumlahnya 21%. Kalau kita bulatkan menjadi 20%. 20% itu setara dengan 1/5. Maka di sini ya, maka 2400 kita kalikan 1/5 ya. Jadi semacam itu nanti caranya ya. Oke. Demikian, nanti kalian coba menghitungnya ya dengan bantuan ustadz-ustadzanya atau dengan bantuan orang tua kalian di rumah. Ya, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.